Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast saya, yaitu podcast mengenai inspiratif dari pengusaha muda. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu teman kita yang sukses dalam bidang UMKM kafe di area kampus UTN. Sebelumnya bisa perkenalan dulu masnya. Nama saya Jatro Jikin, usia 21 tahun. Saya mahasiswa aktif Universitas Ternate. Nah, langsung saja nih kita sapa owner pemilik kafe Joglo. Ya. Bukan owner mas, bukan owner. Oh ya, bukan. Tapi manajer. Pengelola. Oke. Berikan amanah lah dari owner. Nah, kita berbincang-bincang mengalir saja ya mas. Yang pertama itu bagaimana sih menjadi mahasiswa sekaligus pengelola kafe ini? Tahu enaknya apa? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Sebenarnya capek di sini. Nah jadi tapi ada pemasukan juga, plusnya itu ada pemasukan. Ya minusnya yaitu capek karena tutupnya kan ini sampai close order itu sampai jam 1 malam ya. Nah aku juga biasanya sampai di sini itu setelah subuh sampai yang ngafe itu pulang semua. Jadi kurang tidur ya. Habis jaga kafe langsung kuliah jam 7. Iya. Capek banget lah soalnya. Nah, untuk mengenai interiornya kafe ini itu konsepnya bagaimana ya untuk kafe Joglo ini? Nah, untuk konsepan awalnya ya, awal berdiri itu konsep kafe belajar. Nah, tapi sebenarnya ini sudah sedikit berjalan, di mana customer di sini tuh rata-rata lebih ke ngegas kalau di sini. Iya. Nggak ada yang ngegame, nggak ada yang lainnya, tapi rata-rata di sini semua itu buka laptop. Emang dikonsep kayak nggak ada sonsonnya, biar sepi, biar tenang gitu pas nugasnya. Jadi ada kelebihan lah, keunikan dari kafe-kafe yang ada di sekitar kampus. Nah, kalau boleh tahu kapan nih berdirinya kafe Joglo ini? Awal berdirinya itu sudah apa ya? Untuk pembangunannya itu lebih dari 1 tahun sih mas. Untuk openingnya baru bulan September kemarin. Bulan September. Oh, berarti sekitar 10 bulanan. Iya, baru 10 bulan. Untuk selanjutnya itu apa latar belakangnya? Apakah memang hobi kopi, suka nongkrong, atau ada mempunyai peluang pasar nih? Nah sebenarnya kami sama aku sama owner itu melihat peluang pasar. Nah pasarnya itu kan di sini itu mahasiswa. Nah, Di Telang sendiri itu sudah banyak sekali kafe-kafe, tapi ya gitu rame dan sangat berisik sehingga mahasiswa itu tidak bisa fokus gitu ya. untuk belajar atau tugasnya. apalagi dilihat dari kafenya ini masuk ke dalam dan kanan kirinya itu nggak berisi gitu ya. Iya. Selanjutnya itu apa keunikan kafe Joglo ini dibandingkan kafe yang lain gitu? Nah, pertama itu kami itu menjual view. Oke, view. Nah, di sini kan di daerah Telang sendiri kan belum ada ya kafe yang berdiri bangunannya itu joglo, bangunan kuno lah, rumah Jawa. Nah, di sini tuh nggak ada yang dikonsep klasik kayak gitu. Rata-rata kayak modern. Untuk strategi promosinya ini gimana dari awal opening gitu? Untuk strategi pemasaran itu dari lewat media sosial mas, lewat Instagram, TikTok, sama WA. Untuk menu andalan di kafe ini itu apa yang best sellernya? Untuk bestsellernya ya lebih ke kopinya mas. Kopi. Iya, ada kopi koto, kopi susu, dan juga gula aren, kopi gula aren. Dari mana dapat ide untuk menunya ini? Apa ada supplier yang masuk atau bagaimana itu prosesnya?
Nah untuk kopi itu ada supplier yang masuk. Nah untuk supplier itu kebetulan ownernya itu punya kenalan dari Malang. Nah jadi mereka itu beliau itu memiliki usaha kopi dari budidaya sampai itu produknya kopinya. Berarti ada channel tersendiri ya? Iya ada. Berarti kopinya ini khas gitu? Khas. Beda dari yang lain? Ada. Oke. Selanjutnya ini tantangan terbesar selama menjalani usaha di kafe ini itu apa? Tantangan yang paling Tantangannya banyak sih mas. Salah satunya yaitu stoknya. Nah di sini aku kan sebagai perantauan. Oke. Nah jadi sulit mencari channel lah untuk stok yang lainnya. Untuk kopi kan sudah pasti ya. Sudah pasti. Kayak misal susu atau yang lain gitu yang ya. lainnya. Kan kalau ngecer terus kan kayak HPP-nya tinggi. Gitu. Oke. Nah selama berjalan kurang lebih 1 tahun nih, Ya. pernah rugi nggak atau sepi? Nah itu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Pernah sih mas. Kan di sini kan lingkungannya mahasiswa. Nah jadi setiap liburan semester itu tentunya sepi. Tapi itu bisa ditutup dari keuntungan dari bulan sebelumnya. Jadi kayak biaya listrik, wifi itu bisa tertutup dari keuntungan bulan-bulan sebelumnya. Apakah waktu libur semester itu kafe ini masih buka apa gitu? Untuk awal paling ketika libur itu buka 2 mingguan atau mingguan. Oke. Terus setelah itu libur. Mungkin ada yang masih tersisa di Iya, sini gitu masih ya. Oke. Selanjutnya itu bagaimana kamu membagi waktu antara kuliah sama di kafe ini? Nah bagi waktu ini agak sedikit sulit ya bagi saya ya. Karena yang pertama belum kuliahnya, belum tugasnya, dan juga belum pula biasanya sering ke Malang untuk ambil kopinya. Apa itu nggak bisa dikirim dari Malang langsung ke sini? Apa harus datang ke sana? Bisa sih mas, kadang kan perhitungan saya itu masih kurang tepat gitu. Misal perhitungan sampai bulan ini itu kopi udah habis, ternyata hari ini tuh udah habis, jadi harus ngambil di Malang. Oh iya ya, berarti kalau dadakan kan nggak bisa Dadakan, cepat gitu ya. bisa. Tips nih, sekarang tips agar teman-teman ini nggak ragu untuk memulai usaha nih. Itu gimana tipsnya mas? Intinya ya tetap berusaha sih mas, karena apapun yang diberikan Tuhan itu baik untuk anda. Oke. Gitu loh. Jadi ketika kamu diberikan suatu amanah atau suatu tanggung jawab, itu berarti kamu mampu. Jangan sampai kamu itu mengeluh capek atau tidak bisa, karena itu membuat anda itu tidak percaya diri gitu. Iya. Berarti harus optimis. Iya benar. Selanjutnya itu apa sih harapan untuk kafe ini untuk kedepannya? Nah untuk harapannya itu yang pertama memperbanyak kapasitas meja kursinya sih. Soalnya di sini masih kurang lebih 50 kursi kan. 50 kursi. Kadang itu kalau customer di sini itu nggak ada tempatnya gitu. Saking ramenya gitu. Apa mungkin ada tambahan menu Iya. atau kolaborasi gitu sama siapa? Iya bisa sih. Untuk tambahan menu mungkin setelah ini ada tambahan menu untuk kayak adalah pokoknya. Coming soon ya. Coming soon. Mungkin itu saja ya teman-teman. Nih keren banget kisahnya, sangat inspiratif bagi mahasiswa atau pengusaha muda yang
berpikir untuk membuka bisnis. Jadi ingat pesan Mas Nelati, optimis dan selalu berdoa kepada Tuhan. Pesan terakhir nih dari Masnya apa? Pesan-pesan. Pesan misalnya jangan mengeluh apa yang diberikan Tuhan, karena yang diberikan Tuhan itu terbaik untuk kalian. Nah, karena Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik dan juga kamu itu mampu menjalaninya. Gitu. Keren aja. Keren. Terima kasih ya Mas.